Hezbollah posisinya makin melemah. Nah, kemudian Hamas juga kemarin itu ada satu tempat dibom di bawah rumah sakit Eropa. Nah, diperkirakan meskipun belum terkonfirmasi, Abu Obaidah itu juru bicaranya Hamas dan Muhammad Sinwar, adiknya Yahya Sinwar itu tewas di situ, tapi belum ada konfirmasi. Tapi kemungkinan itulah yang dianggap sebagai apa? Sebagai posko komandonya Hamas di Gaza. Tempat terowongan yang dibangun sedalam 25 kilometer di bawah tanah dari rumah sakit ini, rumah sakit Eropa. Nah, Israel menemukan satu strategi untuk membungkam terowongan-terowongan teror ini dengan cara bagaimana mereka akan memetakan terowongan tersebut terlebih dahulu. Kenapa? Ya kita lihat faktor Netanyahu ini ternyata penting. Netanyahu ini orang yang, ya kalau istilah orang Medan bilang muka tembok gitu ya, dia nggak peduli. Oke, itu dari saya. Silakan Om Bung, langsung. Suara Pak Paul. Merdu Om Bung. Iya, iya. Jadi saya hanya nyambung sedikit lah dari tadi yang sudah Pak Paul jelaskan. Jadi agak berbeda. Kalau misalkan di era Perang Dingin, kita melihat persaingan antara Soviet dengan Amerika, itu yang pertama yang faktor penting adalah politik dan ideologi, kemudian juga militer, baru ekonomi. Tetapi yang sekarang ini sudah agak bergeser urutannya Pak Paul. Jadi kalau sekarang ini bukan lagi politik dan ideologi, ya politik masih ada, tetapi yang paling utama sekarang adalah perang dingin yang sekarang ini adalah perang di bidang ekonomi. Nah, baru-baru ini kita lihat kebijakan Trump masalah sanksi tarif kepada negara-negara sahabat maupun negara-negara yang dianggap lawan untuk menaikkan tarif. Nah, itu sekarang baru berbuah hasil. Kenapa? Semua sekarang negara itu mau tidak mau harus datang untuk bernegosiasi ulang dengan Trump soal perdagangan. Nah, di satu sisi ini juga membuat Trump bisa mendorong negara-negara yang selama ini melakukan proteksi terhadap perdagangan, baik itu berupa proteksi berupa non-tarif, ya seperti misalkan aturan-aturan kayak di non-tarif di Konoha itu misalkan kandungan lokal, dan ada lagi yang non-tarif itu misalkan sertifikasi halal gitu ya, itu kan non-tarif barrier sebenarnya. Itu mau tidak mau akhirnya non-tarif barrier maupun tarif barrier mulai dikurangin, tarif mulai diturunkan ke arah yang seimbang dengan negara-negara yang lain. Nah, dalam hal ini strategi Trump berhasil gitu ya. China juga akhirnya bernegosiasi kan. Nah, meskipun awalnya China juga keras dengan membatalkan pembelian pesawat Boeing gitu, tetapi Trump bisa cari pasar yang lain. Dia bisa jual pesawat ke negara-negara Arab. Nah, siapa yang akan memenangkan perang nanti ini apabila dia memenangkan perang di bidang ekonomi, bukan perang di bidang militer. Sudah beda zamannya dengan yang dulu gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang ini ya, kunjungan Trump ke negara-negara Timur Tengah, itu ya dia selain urusannya urusan bisnis dan perdagangan, juga berusaha untuk bagaimana menciptakan suatu lingkungan perdamaian dunia di Timur Tengah dengan Abraham Accord ini. Jadi banyak kepentingan di situ akan bisa dilakukan lah ya, dalam arti bisa direalisasi. Perdamaian juga ada, urusan kepentingan perdagangan dan ekonomi kesejahteraan juga ada. Nah, kalau misalkan Trump tidak melakukan itu, yang jelas pasti China akan masuk lebih dalam ke negara-negara Arab, terutama Saudi Arabia yang sekarang baru diketahui ya, sebenarnya dia punya cadangan uranium yang banyak. Nah, uranium ini dia mau jual kemana? Kalau misalkan Amerika tidak mau beli uraniumnya punya Saudi Arabia, maka China akan beli gitu ya. Atau mungkin negara-negara lain yang akan beli, yang dianggap kebijakan luar negerinya itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Amerika gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi mau tidak mau harus diakomodasi juga. Kemudian juga Qatar, Amerika punya kepentingan untuk memperpanjang izin pangkalan militer Amerika yang di Qatar, karena
untuk jangka waktu 10 tahun lagi karena tahun ini sudah habis izin untuk pangkalan militernya. Jadi memang harus pintar-pintar. Kalau misalkan ya sama-sama membutuhkan sebenarnya. Qatar butuh pangkalan militer itu untuk menjaga konstelasi geopolitiknya dari tekanan Iran, tetapi juga Amerika juga butuh pangkalan militer di situ untuk menjamin keamanan kapal-kapal yang mengangkut minyak bumi dari Teluk ke seluruh dunia. Nah, meskipun kita tahu Qatar ini kan bermuka dua, di satu sisi justru dialah yang mensponsori Hamas dan teroris-teroris Palestina lainnya, tetapi di sisi yang lain Qatar juga punya kepentingan untuk menyebarluaskan ideologi Muslim ini ke seluruh dunia, terutama dalam beberapa puluh tahun terakhir ini berhasil memperluas pengaruhnya ke perguruan tinggi di Amerika ya, melalui dana-dana yang dia guyur gitu. Nah, sekarang Qatar juga sedang menggunakan cara yang sama dengan kepada Trump dengan memberikan pesawat kepresidenan yang baru, dan sesudah nanti selesai masa kepresidenan Trump, Trump boleh memiliki pesawat tersebut gitu. Nah, ini artinya apa? Ya, jurusnya orang sebelah ini kan selalu pakai ini bribery gitu ya, penyuapan gitu ya. Modalnya kalau dia nggak bisa secara militer, dia pakai uangnya gitu ya untuk ini, untuk mendikte pimpinan salah satu negeri superpower gitu. Nah, Trump juga saya kira cukup jeli soal itu ya, karena ya Partai Demokrat juga dipenuhi dengan politisi-politisi handal gitu ya, yang akan mensupport dia dalam berbagai kebijakan luar negeri. Nah, kemudian dengan Suriah, memang agak aneh karena Suriah ini kemarin kita udah sempat bahas ya. Suriah ini kan dipimpin oleh Al-Jolani ya. Al-Jolani ini kan dulunya bekas orang Al-Qaeda, terus dia pindah ke ISIS, terus dia pindah ke ini, ke apa namanya, HTS. Tapi intinya ideologinya sama. Cuman sekarang Al-Jolani nggak punya kekuatan, ya. Sejak ditinggal oleh Bashar al-Assad, Suriah itu dalam keadaan miskin sekali gitu ya. Tetapi harus diingat, pasukannya Al-Jolani melakukan pembantaian dan pembunuhan kepada kaum minoritas yang ada di Suriah, baik itu minoritas Alawid ini lebih dekat ke Syiah ya, maupun minoritas Kristen gitu. Dan kemarin mau mencoba-coba melakukan pembunuhan massal terhadap komunitas Druze ya, pokoknya yang bukan Islam lah gitu ya. Mau mereka bunuh gitu. Nah, cuman kelihatannya Druze itu ada perjanjian dengan Israel, kalau Druze dalam keadaan terdesak maka pasukan Israel akan membantu gitu. Nah, sedikit gertakan dari Israel kepada Al-Jolani dengan mengebom tempat-tempat yang ditengarai konsentrasi pasukan HTS dekat Istana Kepresidenan itu cukup membuat Al-Jolani kecut kelihatannya gitu. Tetapi untuk terang-terangan menyerang Israel, Al-Jolani nggak akan berani sekarang ini. Hancur dia nanti kan gitu ya, karena dia nggak punya kekuatan, karena semua infrastruktur militer, pesawat, tempat riset senjata kimia maupun senjata biologis yang dimiliki oleh Suriah, pangkalan-pangkalan rudal, sudah dihancurkan semuanya oleh Israel. Jadi sebenarnya Suriah ini, Al-Jolani ini tidak punya kekuatan militer. Nah, oleh sebab itu Turki mau intervensi ke dalam gitu ya. Turki mau intervensi ke Suriah. Nah, sementara Amerika juga, meskipun Turki sekutunya Amerika, tetapi Amerika juga tidak ingin pengaruh Turki juga terlalu dalam di Suriah. Nah, yang dibutuhkan Suriah sekarang itu adalah perbaikan kesejahteraan. Nah, oleh sebab itu Amerika mencabut sanksi ekonomi yang diberikan di era Bashar al-Assad dulu, supaya Al-Jolani bisa membangun negerinya. Cuman ya Amerika harus hati-hati juga untuk melihat Al-Jolani ini apakah dia betul sudah berubah dari jihadis teroris fundamentalis menjadi seorang pembaharu atau seorang apa namanya istilahnya reformis gitu ya. Sampai sekarang buktinya belum kelihatan. Nah, di sisi yang lain Suriah itu penting untuk didekati oleh Amerika karena Suriah itulah jalur untuk pengiriman senjata dari Iran menuju Lebanon dan kawasan Timur Tengah lainnya, seperti misalkan mau menuju ke tepi barat, ke Hamas gitu ya. Jadi
Ini penting bagi Amerika penguasaan geopolitik ini. Tetapi dia juga tidak bisa main keras terus-terusan. Dia harus menggunakan strategi yang soft power lah istilahnya, dengan memberikan bantuan ekonomi mungkin sebentar lagi gitu ya. Nah, di satu sisi yang lain, Al-Jolani mungkin ketika dia melawan Bashar al-Assad, kenapa dia bisa menang di pukulan terakhir kemarin melawan pasukannya Al-Assad? Bisa jadi memang ini dibantu oleh intelijen Amerika ataupun intelijen Israel, kita nggak tahu gitu ya. Apakah ini bagian dari deal-deal yang ada di belakang meja gitu. Nah, itu dulu. Nah, kemudian Hezbollah posisinya makin melemah. Nah, kemudian Hamas juga kemarin itu ada satu tempat dibom di bawah rumah sakit Eropa. Nah, diperkirakan meskipun belum terkonfirmasi, Abu Obaidah itu juru bicaranya Hamas dan Muhammad Sinwar, adiknya Yahya Sinwar itu tewas di situ, tapi belum ada konfirmasi. Tapi kemungkinan itulah yang dianggap sebagai apa? Sebagai posko komandonya Hamas di Gaza. Tempat terowongan yang dibangun sedalam 25 kilometer di bawah tanah dari rumah sakit ini, rumah sakit Eropa. Nah, Israel menemukan satu strategi untuk membungkam terowongan-terowongan teror ini dengan cara bagaimana mereka akan memetakan terowongan tersebut terlebih dahulu, mana-mana yang mungkin akan jadi jalan keluar. Nah, kemudian semua jalan ke sekitar terowongan itu dibom dengan bom penembus bunker, sehingga nanti yang di dalam itu kalau dia tidak meninggal atau tewas karena bom, dia akan tewas karena kehabisan udara, tidak bisa keluar gitu. Nah, itu yang sampai sekarang belum terkonfirmasi apakah Abu Ubaidah maupun Muhammad Sinwar itu satu lagi ada pimpinan pasukan yang di mana ya, yang di Khan Yunis. Jadi ada 3 tokoh di situ yang diincar oleh Israel di bawah terowongan itu. Nah, kalau pendekatan militer sejauh ini Israel sebetulnya tinggal menimbang-nimbang kapan dia akan menyerang dan menghabiskan semuanya, atau dia menahan dulu, memaksa Hamas untuk menyerahkan sandera terus pergi dari Gaza. Nah, ini yang sekarang sedang dipertimbangkan oleh Israel. Tetapi kelihatannya Israel tidak akan mungkin mundur dari Gaza sebelum kekuatan Hamas betul-betul hilang dari Gaza gitu ya. Kekuatan militernya dan pemerintahannya, bukan kekuatan ideologis. Kalau ideologis untuk membenci Yahudi itu sampai kapanpun mereka ini kan pasti nggak akan berhenti. Termasuk yang di Konoha itu kan, yang di Konoha ini kan sama aja sebenarnya gitu. Nah, kemudian kita lihat apakah kebijakannya Trump ini akan berpengaruh terhadap Israel? Jelas berpengaruh. Nah, kebetulan orang-orang sebelah ini kan langsung GR, mereka merasa bahwa wah, Trump sekarang sudah berpihak kepada negara-negara Arab. Karena mereka sebenarnya sejujurnya itu menginginkan supaya negara-negara superpower ini ada di pihak mereka dan mendukung mereka untuk menguasai dunia. Sebenarnya itu angan-angan mereka ini sebenarnya. Tetapi tidak mungkin memisahkan apa ya, kita bicara soal budaya Barat, itu dibangun dari budaya Judeo-Kristiani, jadi itu nggak akan mungkin bisa dihilangkan dari benak orang-orang Barat, meskipun itu sudah dilakukan oleh kaum apa liberalis, kaum yang namanya humanis ini, apa namanya, sekuler humanis ya, tapi tetap nggak bisa juga gitu kalau ngelihat situasi yang ada. Nah, sekarang Israel ya tetap harus berwaspada. Kenapa? Bisa jadi Trump ini berbalik, tetapi kecil kemungkinan kalau menurut saya sih. Bisa jadi mungkin tekanan terhadap Israel, Trump tidak sepenuhnya bisa sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Netanyahu maupun Israel. Tetapi saya kira Israel pasti punya mekanisme sendiri untuk mengambil tindakan apabila memang semisal lah, misalnya Iran sudah hampir memiliki senjata nuklir. Suka atau tidak suka Amerika, Trump Israel pasti akan mengambil tindakan, termasuk pengeboman yang kemarin yang mengincar 3 orang yang saya sebutkan tadi, itu tanpa seizin Amerika. Karena apa? Dinamika di medan tempur itu selalu berubah. Jadi analis militer di Israel itu salah satu, siapa juru bicaranya itu saya lupa namanya, nama Yahudi ya. Itu mengatakan dinamisme daripada pergerakan di medan tempur itu sulit diduga. Jadi di mana waktunya lawan itu dianggap
lemah dan mereka berkumpul di satu tempat, disitulah saatnya menyerang gitu. Nah itu tanpa harus izin Amerika. Jadi Israel eh, sepertinya apapun mereka akan lakukan demi keselamatan bangsa Israel dan kehidupan kaum Yahudi gitu. Jadi nggak akan mungkin hanya gara-gara Amerika sedikit memberikan angin kepada negara-negara Muslim ataupun Arab ini, Israel akan hancur, nggak segampang itu juga gitu. Apalagi kita tahu peradaban ini sangat tergantung kepada pemikiran dan otak-otak orang Yahudi ini, ya. Jadi sangat tergantung. Bahkan kalau dilihat di Amerika, ya orang-orang pintar yang menciptakan berbagai teknologi, ya kebanyakan orang orang Ibrani, orang Yahudi. Ya. Nah ini yang agak sulit gitu. Qatar sudah mencoba melakukan penyusupan melalui dana kepada perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga LSM yang ada di Amerika dan seluruh dunia, tetapi juga masih belum berhasil. Kenapa? Ya kita lihat faktor Netanyahu ini ternyata penting. Netanyahu ini orang yang, ya kalau istilah orang Medan bilang, muka tembok gitu ya. Dia nggak peduli. Kalau misalkan pemimpin Israel lemah, kemudian kemarin-kemarin perang sudah terhenti, Israel udah hancur sekarang. Dia akan jadi apa ya? Akan jadi sapi yang digiring kemanapun kemauan negara-negara Muslim ini. Tetapi kan nggak bisa. Israel tetap berdiri teguh dan Israel akan tetap bertahan karena didampingi oleh Jehovah Elohim, uh, Tuhannya bangsa Israel. Begitu aja kira-kira Pak Paul. Silakan yang lain mungkin bisa melanjutkan. Terima kasih.